Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kunadewi, MPM 5021225. Di sini saya mewakili rekan saya yang bernama Dwi Mevasari, MPM 5021038, yang akan memaparkan makalah dari kelompok 7 yang berjudul Implementasi Masa Bayi dengan Perkembangan Pendidikan Peserta Didik, dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, dan dosen pengampu Bapak Chandres Abadi, Magister Pendidikan Cons. Baiklah, marilah bersama-sama kita simak materinya. Tangis bayi. Bayi menangis sebab ini satu-satunya cara mereka berkomunikasi dengan orang tuanya. Tangisan bayi yang baru lahir merupakan bentuk adaptasi sederhana yang dibuat oleh bayi, karena terpisah dari tubuh ibu yang selama 9 bulan terakhir selalu bersamanya. Bayi yang baru lahir akan menunjukkan reaksi menangis untuk pertama kalinya dengan suara yang kencang. Reaksi tangisan ini ditemui baik pada bayi yang dilahirkan dengan cara normal maupun melalui operasi sesar. Secara garis besar, bayi yang menangis saat ia baru dilahirkan merupakan pertanda baik. Beberapa sebab arti tangisan bayi yang baru lahir. 1. Adaptasi. 2. Efek proses kelahiran. 3. Tanda bernafas. Selanjutnya, perkembangan fisik pada masa bayi. Menurut Dr. Randus Idat Suhada, Magister Pendidikan, dalam buku Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini 2016-98, masa bayi merupakan suatu masa di mana pertumbuhan seorang individu berkembang dengan pesat. Selama tahun pertama, peningkatan berat tubuh lebih besar daripada peningkatan tinggi. Tetapi, sebaliknya pada tahun kedua, gerakan-gerakan tubuh yang dimotori dengan kerjasama antara otot, otak, dan saraf kita namakan motorik. Mula-mula bayi dapat menguasai otot-otot bibir, lidah, mata, dan sebagainya. Kemudian, ia otot-otot leher dan bahunya. Perkembangan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak masih dalam kandungan hingga ia dewasa. Proses perubahannya adalah menjadi panjang, yang disebut dengan pertumbuhan vertikal, dan menjadi tebal atau lebar disebut juga pertumbuhan horizontal. Dalam suatu proporsi bentuk tubuh, secara langsung, perkembangan fisik seorang anak akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Adapun beberapa perkembangan fisik yang dilalui bayi hingga pada akhir masa bayi, menurut Yusuf 2004 adalah sebagai berikut. A. Tinggi badan secara proporsional lebih lambat dari pertumbuhan berat badan selama tahun pertama dan lebih cepat pada tahun kedua. B. Dari 20 segi seri, kira-kira 16 buah gigi seri telah tumbuh selama masa bayi berakhir. Gigi pertama muncul kira-kira pada usia 6-8 bulan. Gigi seri bawah muncul terlebih dahulu, kemudian menyusul tumbuhnya gigi seri di bagian atas. Pada umur 1 tahun, rata-rata bayi mempunyai 4-6 gigi, dan pada umur 2 tahun, 16 gigi. C. Pertumbuhan otak tampak dengan bertambahnya besarnya ukuran tengkorak kepala. Diperkirakan 1/4 dari berat otak orang dewasa dicapai pada usia 9 bulan dan 3/4 pada akhir tahun kedua. D. Organ keinderaan berkembang dengan cepat selama bayi dan sanggup berfungsi
dengan sejak bulan-bulan pertama dari kehidupan. Dengan berkembang adalah pendengaran dan penciuman. Fungsi-fungsi psikologis. Masa bayi merupakan masa dasar pembinaan pola-pola psikologis, seperti makan, tidur, dan buang air harus terbentuk. Perkembangan penguasaan otot-otot mengikuti pola yang jelas. Menurut hukum ini, penguasaan atau pengendalian otot-otot bergerak melalui tubuh dari arah kepala menuju kaki. Selanjutnya, perkembangan psikologis. Masa bayi adalah masa pembentukan psikologis fundamental untuk makan, tidur, dan buang air. Meskipun pembentukan kebiasaan tersebut mungkin tidak selesai pada akhir masa bayi. 1. Pola tidur. Selama tahun pertama masa bayi, lama rata-rata tidur malam meningkat dari 8,5 jam 3 minggu pertama hingga 10 jam pada 12 minggu pertama dan selanjutnya tetap konstan selama sisa tahun tersebut. 2. Pola makan. Sejak kelahiran hingga usia 4 atau 5 bulan, semua pola makan adalah dalam bentuk mengisap dan menelan. 3. Pola buang air. Pengendalian kontrol buat buang air besar rata-rata mulai pada usia 6 bulan, sedangkan pengendalian buang air kecil mulai usia 15 dan 6 bulan. Selanjutnya, perkembangan bahasa atau berbicara. Berbicara merupakan sarana berkomunikasi. Bicara merupakan keterampilan mental motorik. Bicara tidak hanya melibatkan koordinasikan kumpulan otot, mekanisme suara yang berbeda, tetapi juga aspek mental, yakni kemampuan mengaitkan arti dengan bunyi yang dihasilkan. Menurut Hurlock, tahun 1978 halaman 176. Beberapa tugas yang terlibat dalam belajar berbicara, antara lain sebagai berikut. 1. Pengucapan. Bayi belajar mengucap kata-kata sebagian melalui coba-coba, tetapi terutama dengan meniru ucapan orang dewasa. 2. Membangun kosakata. Mula-mula bayi belajar nama-nama orang dan benda, kemudian kata-kata kerja. 3. Kalimat. Bayi yang pertama muncul antara usia 12 dan 18 bulan, biasanya terdiri dari satu kata yang disertai dengan isyarat. Selanjutnya, perkembangan emosi. Kecerdasan emosional akan membuat seorang mampu mengidentifikasikan dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Jadi, bukan hanya pada diri sendiri, tapi kecerdasan emosional yang tertanam di dalam diri juga dapat diterapkan pada orang lain. Sejak bayi dilahirkan, proses pembentukan kecerdasan emosional bayi sebenarnya telah mulai berjalan sesuai dengan cara mereka dididik dan diperlakukan. Sejatinya, emosional inteligensi adalah kemampuan yang dapat terbentuk dari interaksi berbagai sumber. Ada 2 ciri khusus dari emosi pada bayi, yaitu A. Emosi bayi disertai oleh reaksi perilaku yang terlampau hebat bagi rangsangan yang menimbulkannya, terutama dalam hal marah dan takut. B. Emosi lebih mudah dibiasakan pada masa bayi dibandingkan dengan pada periode-periode lain. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan intelektual bayi sehingga mereka mudah dan cepat bereaksi terhadap rangsangan yang pada waktu lalu membangkitkan reaksi emosional.
Pola emosional yang lazim pada masa bayi adalah A. Kemarahan. Perangsang yang membangkitkan kemarahan bayi adalah gerakan-gerakan yang mencoba menghalangi keinginannya. Kemarahan ini ditampakkan dalam bentuk menjerit, meronta-ronta, menendang, mengibaskan tangan, dan memukul apa saja yang ada di dekatnya. Pada tahun kedua, bayi dapat juga melonjak-lonjak, berguling-guling, meronta-ronta, dan menahan nafas. B. Ketakutan. Perangsang yang dapat membangkitkan ketakutan bayi adalah suara keras, orang, barang, dan situasi asing, ruangan gelap, tempat tinggi. Pada usia 8 bulan sampai 1 tahun, bayi akan menangis jika melihat benda, situasi, atau orang yang asing. Rasa takut pada masa bayi diekspresikan dengan cara merengek, menangis, dan menahan nafas. C. Rasa ingin tahu. Bayi mudah mengungkapkan rasa ingin tahunya melalui ekspresi wajah dengan cara menegangkan otot muka, membuka mulut, dan menjulurkan lidah. Kemudian bayi akan menangkap barang yang membangkitkan rasa ingin tahunya tersebut, memegang, membolak-balik, dan melempar. D. Kegembiraan. Pada usia 8 minggu, bayi akan senyum atau tidur pulas jika merasa kenyang, hangat, dan nyaman. Pada bulan kedua dan ketiga, bayi bereaksi pada orang yang mengajaknya bercanda, menggelitik, dan memperhatikannya. Mereka mengungkapkan rasa senang atau kegembiraannya dengan tersenyum dan bergerakkan lengan serta kakinya. E. Afeksi. Setiap orang yang mengajak bayi bermain, mengurus kebutuhan jasmaninya, atau memperlihatkan afeksi akan merupakan perangsang untuk afeksi mereka. Umumnya, bayi mengungkapkan afeksinya dengan memeluk, menepuk, dan mencium barang atau orang yang dicintai. Pada usia 1-3 tahun, emosi akan kemungkinan dapat dipengaruhi, maka anak dapat turut menyayangi, mengasihi, atau membenci sesuatu. Terima kasih.